Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias dalam mata kuliah komunikasi massa. Di pertemuan minggu ini kita akan masuk ke dalam materi yang mulai menantang ya. Kita akan bahas berbagai macam teori terkait dengan komunikasi massa. Nah, di awal ini saya akan membahas ada sekitar 6 teori yang berkaitan dengan pers. Nanti tolong dipahami dengan baik. Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam teori-teori yang ada di dalam dunia komunikasi massa. Oke. Saya akan share screen untuk materi yang pertama terkait teori pers dulu ya. Oke. Oke, semoga sudah bisa dilihat dengan baik oleh teman-teman ya layarnya. Oke, kita akan membahas tentang Four Theories of the Press and Introduction. Jadi ini adalah pengenalan untuk teman-teman mengenai 4 teori pers utama yang ada di dunia. Nah, 4 teori pers ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kegiatan jurnalistik dijalankan di sebuah negara dan juga bagaimana bentuk komunikasi massa dijalankan di dalam sebuah negara. Karena yang namanya jurnalistik dengan komunikasi massa itu kan sangat terkait erat ya. Oke. Ada 4 teori pers yang utama, yaitu adalah basic teorinya adalah teori pers otoriter atau otoritarian. Yang kedua adalah teori pers liberal atau libertarian dengan dua variasi, yaitu social responsibility theory atau teori pers tanggung jawab sosial yang merupakan variasi dari bentuk teori pers liberal. Atau ada juga yang bilang merupakan perbaikan dari teori pers liberal. Dan kemudian ada variasi yang lain, yaitu teori pers komunis atau komunis teori. Nah, kalau teori pers komunis ini merupakan variasi dari teori pers otoriter. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Oh, sorry, ada 2 addition atau ada 2 tambahan. Ya, nanti hari ini akan saya bahas juga. Tambahan yang pertama adalah teori pers pembangunan atau development pers theory. Dan yang kedua adalah teori pers partisipan demokratik. Nah, ini juga dua-duanya kita akan bahas hari ini ya. Oke, yang pertama adalah teori pers otoriter atau authoritarian teori. Teori ini adalah bisa dibilang teori pers yang pertama muncul. Dia muncul di abad 16 bareng dengan penemuan teknologi mesin cetak. Kok bisa barengan? Secara logika aja, misalnya karena adanya teknologi mesin cetak, maka disitulah muncul yang namanya media massa cetak. Muncul yang namanya koran, flyer, buku, dan lain sebagainya. Karena medianya muncul, maka teorinya pun muncul. Nah, teori pers otoritarian ini diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter, tapi memang tidak tertutup kemungkinan diaplikasikan di negara yang mungkin sistem persnya bukan otoriter, namun sedang mengalami kondisi tertentu, misalnya perang, ada serangan teroris, dan lain sebagainya, sehingga pada masa tersebut medianya itu istilahnya sangat diatur oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal buruk terjadi, untuk menghindari hoax dan lain sebagainya. Nah, ada juga misalnya ini tergantung medianya. Di beberapa negara misalnya kontrol terhadap televisi justru lebih ketat, tapi kontrol untuk media cetak misalnya dia lebih ringan. Atau ada justru yang karena sekarang medianya online, ada yang media online-nya itu justru sangat dikekang misalnya, atau bahkan orang tidak boleh menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Oke. Ada salah satu propaganda modelnya Chomsky dan Herman. Mereka bilang bahwa bagaimana dengan media di Amerika Serikat? Apakah media di sana termasuk dijalankan dengan cara otoriter? Karena bagaimanapun juga meskipun katanya Amerika itu menganut versi liberal atau bebas, kenyataannya media itu sangat tergantung atau
terkekang dengan kepentingan bisnis, kepentingan pemilik dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini ada beberapa asumsi dari teori pers otoriter. Kalau di negara-negara yang otoriter, teori persnya juga akan otoriter. Maka apa yang terjadi? Maka pers atau media itu harus mendukung kebijakan dan kepentingan pemerintah. Kalau ada sebuah kebijakan baru, ada undang-undang baru, media itu harus mendukung undang-undang tersebut. Media harus mendukung kebijakannya, harus disampaikan kepada masyarakat. Dan harus dibilang bahwa oh kebijakan ini misalnya diterapkan untuk kepentingan yang mana, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, pers menjadi subordinat terhadap kekuasaan dan otoritas pemerintah. Jadi pers itu memang anggapannya adalah bawahan dari pemerintah gitu. Pers itu tidak bisa mengkritik. Nah itu di bawahnya terakhir ya. Pers itu nggak boleh nggak nurut sama pemerintah karena Anda adalah subordinat dari pemerintah gitu. Kemudian yang ketiga, pers should avoid acting in contravention of prevailing moral and political values. Jadi pers itu harus menghindari bersikap bertentangan dengan moral dan juga nilai politik. Jadi nilai moral yang berlaku di negara ini seperti apa, nilai politik yang berlaku seperti apa, itu yang harus diikuti oleh pers di dalam negara tersebut. Kalau misalnya di negaranya ini misalnya aja ya, negaranya itu memang sangat Islami misalnya, dan nilai-nilai politiknya juga sangat Islami, moralnya sangat Islami misalnya, maka mungkin tidak akan ada film atau tidak ada musik yang ditayangkan di dalam media tersebut. Mungkin saja gitu ya. Kalau memang negaranya itu negara otoriter yang sangat memegang erat atau ketat gitu ya aturan ajaran Islam misalnya seperti itu. Kemudian pers itu diawasi melalui izin terbit dan sensor yang ketat. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tinggal di negara otoriter dengan yang menjalankan pemerintahan yang otoriter, persnya juga otoriter, nggak boleh kita sembarangan bikin media sendiri, nggak boleh sembarangan kita tiba-tiba kita bikin TV yuk, atau misalnya kita bikin media cetak yuk, atau kita bikin media online yuk, itu nggak bisa karena harus ada izin terbitnya dan ada sensor dari pemerintah. Sensornya itu biasanya ketat. Jadi kalau misalnya ada pemberitaan tertentu baik tentang pemerintahan atau tentang apapun lah ya yang menurut pemerintah itu harus disensor, ya kita harus sensor. Menurut pemerintah ini tidak boleh ditayangkan, maka tidak ditayangkan. Okay. Dan juga asumsi yang kelima adalah kritik dari masyarakat ataupun dari pers terhadap pemerintah tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya saya adalah masyarakat, saya ingin mengkritik pemerintah lewat tulisan, harapan saya ditampilkan di media atau saya tulis di dalam blog saya, itu bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Jadi bagaimana dengan medianya sendiri? Medianya misalnya mau menulis tentang oh kebijakan ini misalnya yang baru disahkan ini sebenarnya merugikan perempuan misalnya. Apakah itu boleh? Ya nggak boleh, karena gimana pun juga apa yang sudah disahkan oleh pemerintah, apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu anggapannya memang harus anggapannya baik dan harus disampaikan bahwa ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu. Nah, kemudian media itu adalah instrumen atau corong suara untuk mempublikasikan dan mempropagandakan ideologi dan tindakan pemerintah. Jadi apapun tindakan pemerintahnya, misalnya media itu harus mendukung dan harus membantu seakan-akan ideologi itu tuh benar gitu. Bilang selalu menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang seperti ini, negara kita itu memang sudah mengambil keputusan yang tepat, negara kita itu paling oke, sistem kita tuh paling bagus, negara lain enggak misalnya, dan kemudian itu karena terus-menerus disampaikan, maka lama-lama masyarakat akan percaya dengan propaganda yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Oke.
Asumsi berikutnya adalah pers itu melayani kepentingan pemerintah, bukan kepentingan publik. Kan selama ini kita selalu ngomong ya bahwa yang namanya media massa seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau di dalam negara yang otoriter, maka pemerintah media itu bekerjanya untuk pemerintah. Oke. Ini ada beberapa contoh negara otoriter dan yang menjalankan sistem pers otoriter juga, yaitu Italia zaman Mussolini ya, waktu itu ada rezim fasis. Kemudian beberapa negara Afrika yang menganut paham otoriter, lalu ke Afrika Selatan ketika mereka masih menjalankan paham apartheid, yaitu pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Oke, teori pers yang kedua adalah libertarian teori atau teori pers liberal. Nah, teori ini muncul ketika di abad 19 terjadinya modernisasi. Ada yang namanya kebangkitan demokrasi, ada yang muncul yang namanya gerakan kebebasan beragama, kemudian ekonominya juga menjadi ekonomi bebas. Kita bisa bertransaksi dengan siapapun, kapanpun dengan lebih mudah. Nah, sistem pers ini sangat menentang sistem otoriter. Jadi kalau di sistem pers libertarian ini yang ditekankan adalah kebebasan individu dan demokrasi. Orang harusnya bisa bebas berpendapat, orang harusnya bisa bebas menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, baik itu kritik, baik itu pendapat, baik itu opini, dan lain sebagainya. Teori ini menganggap bahwa people are rational, bahwa manusia itu adalah makhluk rasional kok. Manusia itu akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak apa-apa kita kasih informasi sebanyak-banyaknya ke mereka, karena mereka pasti akan tahu mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang salah. Nah, ini adalah beberapa perspektif liberal klasik. Yang pertama, pasar bebas adalah dasar dari media bebas. Karena ekonominya yang menganut pasar bebas, maka ya medianya juga ikutan, karena media is a business. Media itu kan sebuah bisnis, ya kan? Nah, karena media ini tidak terikat, media ini bisnis, dia harus mencari uang, harus mencari pemasukan sendiri, tidak terikat pada negara, tidak terikat pada pemerintah tertentu, mereka juga tidak dibiayai oleh pemerintah, maka mereka bebas memberitakan atau menyiarkan apapun, tanpa batasan dari pemerintah, karena pemerintah tidak punya hak di sini untuk membatasi. Kemudian karena medianya kemudian bisa berkembang dengan besar, cepat gitu ya, media bisa punya segmentasi mereka masing-masing, mereka bisa menulis angle sesuai dengan yang mereka inginkan gitu, sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan, maka publik kemudian punya akses untuk keberagaman opini. Media itu akan memberitakan dari berbagai sudut pandang gitu, tidak hanya dari pemerintah aja. Kalau misalnya cuma dari pemerintah, ya orang cuma taunya dari menurut Pak Jokowi, menurut menteri ini, menurut si ini si itu, ya. Cuma satu gitu sumbernya. Tapi kalau misalnya media bisa menulis dengan lebih bebas, maka sumbernya bisa lebih banyak. Sumbernya bisa dokter, bisa arsitek, bisa ahli komputer, ahli ini, ahli itu, dan lain sebagainya. Maka publik itu bisa mendapatkan akses untuk keberagaman opini, termasuk akses untuk mendapatkan berita-berita yang hoax. Oke. Kemudian keberagaman pasar juga mendorong rasionalitas publik. Anggapannya seperti itu ya, bahwa karena kita udah dapat nih yang namanya informasi dari sana sini, kemudian kita akan mensortir mana sih kira-kira informasi yang benar, mana informasi yang memang lengkap dan bisa dipercaya, dan pada akhirnya kita bisa tahu mana sih kebenaran yang sesungguhnya gitu, mana informasi yang memang bisa dipercaya dan layak untuk kita konsumsi. Orang jadi ini beritanya kok
yang ini lengkap ya, tapi kalau di media ini kok beritanya seadanya ya, kok beda ya sama media ini. Tapi media ini sesuai dengan media yang A, yang B kok beda sendiri. Nah, kemudian orang bisa menemukan kebenaran, oh karena semua misalnya 90% media bilangnya seperti ini, berarti media-media ini mereka mungkin tidak mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Walaupun pada kenyataannya, meskipun informasi itu banyak, kita diserbu sama informasi, yang kita serap juga nggak sebanyak itu. Pada akhirnya kita juga tidak bisa membangun gitu ya, membangun informasi di kepala kita untuk pada akhirnya mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Biasanya apa yang kita baca pertama itu yang kemudian akan langsung kita percaya. Ini bahayanya. Oke. Nah, idealnya sebenarnya yang namanya pers bebas itu memang harus bebas dari seluruh sensor eksternal. Tidak boleh ada badan sensor, tidak boleh ada sensor dari pemerintahan. Misalnya nih, nggak boleh ada pemerintahan yang nelfon langsung ke media bilang bahwa berita terkait gubernur kita yang melakukan judi tolong jangan ditayangin ya, misalnya. Ya itu nggak boleh. Kalau memang benar dia melakukan judi, ya saya justru harus memberitakan kepada masyarakat karena saya bekerja memang untuk masyarakat. Kemudian semua publikasi dan distribusi media harus bisa diakses oleh individu atau kelompok manapun. Ya, saya boleh mengakses Kompas, saya boleh mengakses Republika, saya boleh mengakses media apapun. Tidak boleh ada misalnya, oh Anda adalah pendukungnya si Jokowi misalnya, berarti Anda tidak boleh baca media kami. Nggak ada kayak gitu. Oh Anda itu non Muslim ya, maka tidak boleh membaca media kami. Itu nggak ada. Siapapun boleh mengakses publikasi ataupun distribusi media. Terus kalau misalnya ada kritik atau serangan kepada pemerintah atau kelompok tertentu tidak dikenakan hukuman, silakan menyampaikan kritik atau sudut pandang Anda masing-masing, itu tidak masalah, dan tidak ada paksaan untuk menayangkan, menerbitkan atau mempublikasikan informasi tertentu. Misalnya hari ini presiden mau pidato nih, tayangin ya gitu, itu nggak boleh. Kalau nggak ditayangin maka ya izin terbit kalian kita cabut ya misalnya. Itu seperti itu tidak ada. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Nah, kemudian media itu harus bekerja sebagai representatif pilar keempat nih. Yang pernah kita bahas sebelumnya, media itu harus menjadi watchdog, harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Kan kita tahu ya, pilar di dalam sebuah pemerintahan itu ada eksekutif yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, dan yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang. Dan yang keempat, fourth estate-nya adalah media yang mengawasi tiga-tiganya, yang mengawasi apakah tiga lembaga ini atau tiga pilar ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Semuanya dilaporkan kepada masyarakat karena kepentingan publik itu kan sangat bergantung pada tiga pilar tersebut ya. Kalau misalnya mereka tidak bekerja dengan baik, maka kepentingan siapa yang kemudian digadaikan gitu ya, kepentingan publik. Tapi yang terjadi sayangnya kan kesannya ideal banget ya pers bebas itu gitu. Tapi pada akhirnya karena bebas tak terbatas, akhirnya malah dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan ekonomi. Gimana caranya supaya media kita laku? Oke, bikin judul-judul yang sensasional, misalnya seperti itu. Oh, kita bikin perempuan-perempuannya berbaju minim supaya laki-laki pada doyan untuk beli, pada ngeliatin dan lain sebagainya. Oke. Karena yang dikejar ujung-ujungnya bukan kepentingan masyarakat lagi, yang dikejar adalah bisnis dan gimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyak. Nah, karena media itu menjadi sebuah bisnis, maka pemilik ataupun operator media mereka punya in charge yang lebih gitu dalam menentukan apa yang boleh disampaikan
disiarkan disiarkan ke publik dan dalam versi apa. Itu boleh-boleh, jadi pemilik punya hak di sini untuk ikut campur. Oke. Nah, kemudian pers bebas juga paling banyak memberikan informasi, tapi juga berlomba-lomba menjual tiras lebih banyak dan memberikan hiburan terbanyak. Kenapa? Karena hiburan itu yang paling laku gitu untuk dijual. Akhirnya fungsi edukasinya biasanya yang kemudian tersingkirkan ya, tergeser. Akhirnya ya udah fungsinya informasi sama entertainment dan watchdog-nya berjalan atau kontrol sosialnya berjalan, tapi fungsi edukasinya biasanya yang agak sedikit tergeserkan. Dan muncullah yang namanya muckraking journalism atau jurnalisme yang mengkhususkan diri untuk menginvestigasi skandal. Ada namanya jurnalistik investigasi. Jadi kita banyak media-media yang mereka mengedepankan detail-detail kontroversi. Judulnya dibikin sensasional, dibikin kontroversi, dibikin heboh gitu ya supaya orang tertarik untuk beli. Oke. Nah, sampai di teori ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa disampaikan dalam forum di minggu ini ya. Saya akan stop share dulu. Oke, kita akan lanjut untuk materi berikutnya atau dengan teori berikutnya di video kedua ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, semoga kalian paham. Jangan lupa kalau misalnya udah nonton, tulis nama dan email kalian ya untuk memastikan bahwa kalian memang sudah nonton video ini. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.